Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia balita dan prasekolah. Jadi pertama kita harus mengenal pengertian perkembangan dan pertumbuhan terlebih dahulu. Jadi pertumbuhan adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dengan bertambahnya ukuran, volume maupun jumlah sel-sel yang sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali ke semula. Contohnya manusia yang mulai dari anak-anak, remaja hingga menjadi dewasa. Itu dinamakan pertumbuhan. Dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan bentuk maupun sifat suatu organisme makhluk hidup yang melibatkan struktur dan fungsi yang lebih kompleks. Atau dapat diartikan juga suatu perubahan dan direferensiasi sel atau suatu proses saat sel kurang khusus dan menjadi jenis sel lebih khusus atau menuju keadaan yang lebih dewasa. Jadi, adapun contoh pertumbuhan pada manusia. Misalnya, tumbuh rambut pada bayi. Tumbuhnya rambut berwarna putih pada usia lansia. Tumbuh jerawat, pertumbuhan manusia yang ditandai dengan bertambahnya tinggi seseorang. Pertumbuhan manusia yang ditandai dengan perubahan berat badan. Adapun contoh perkembangan pada manusia, yang pertama pubertas, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, perubahan sikap dan perilaku. Jadi selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Pertumbuhan dan perkembangan balita. Jadi pada usia 0 sampai 3 bulan, adapun perubahan yang terjadi pada balita, misalnya tinggi badannya dari 45 menjadi 65 cm dan berat badan dari 3 menjadi 5 kg. Dan sistem motoriknya menggerakkan beberapa bagian tubuh seperti tangan, kepala, dan mulai belajar memiringkan tubuh. Jadi di sistem motorik ini lebih mengarah ke sistem geraknya. Jadi sistem geraknya sudah bisa menggerakkan tangan, kepala, dan mulai belajar memiringkan tubuh. Adapun kognitif, mulai mengenal suara, bentuk, benda, dan warna. Jadi kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Usia 6 sampai 9 bulan. Tinggi badannya dari 64 cm menjadi 70 cm. Sedangkan berat badannya dari 7 kg menjadi 9 kg. Pada sistem motoriknya dapat menegakkan kepala, belajar tengkurap sampai dengan duduk pada usia 8 sampai 9 bulan dan memainkan ibu jari kaki. Jadi di sini pada usia 6 sampai 9 bulan balita sudah mulai bisa menggerakkan kepala dan juga udah bisa tengkurap pada saat tidur. Dan adapun kognitifnya sudah bisa mengoceh, sudah mengenal wajah seseorang, bisa membedakan suara, belajar makan dan mengunyah. Baik, sekarang kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah. Jadi, anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah memiliki karakteristik tersendiri dalam segi pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal pertumbuhan, secara fisik, anak pada tahun ketiga terjadi penambahan berat badan dari 1,8 kg menjadi 2,7 kg dan rata-rata berat badan 14,6 kg. Penambahan tinggi badan berkisar antara 7,5 dan tinggi badan rata-rata 95 cm. Frekuensi nadi dan pernafasan turun sedikit demi sedikit. Pada tahun kelima sampai akhir masa prasekolah, berat badan rata-rata mencapai 18,7 kg dan tinggi badan 110 cm. Yang mulai ada perubahan adalah pada gigi, yaitu kemungkinan
munculnya gigi permanen sudah dapat terjadi, sementara tidak jauh beda dalam segi perkembangan kemampuan beberapa aspek vital. Anak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Di antaranya adalah aspek pertama adalah aspek motorik. Jadi tahun ketiga anak mampu berdiri di atas satu kaki untuk beberapa detik, menaiki tangga dengan kaki bergantian, dan turun dengan dua kaki untuk melangkah. Kemudian aspek bahasa. Pada awal masa prasekolah, perbendaharaan kata yang dicapai jarang dari 900 kata. Menginjak tahun keempat sudah mencapai 1.500 kata atau lebih, dan pada tahun kelima sampai keenam mencapai 2.100 kata. Kemudian aspek sosial. Pada tahun ketiga, anak sudah hampir mampu berpakaian dan makan sendiri. Rentang perhatian meningkat, mengetahui jenis kelaminnya sendiri, dan dalam permainan sering mengikuti aturannya sendiri, tetapi anak sudah mulai berbagi. Jadi aspek berikutnya aspek kognitif. Pada tahun ketiga berada pada fase perseptual. Anak cenderung egosentrik dalam berpikir dan berperilaku, mulai memahami waktu, mengalami perbaikan konsep tentang ruang, dan mulai dapat memandang konsep dari perspektif yang berada pada fase inisiatif, memahami waktu lebih baik, menilai sesuatu menurut dimensinya. Penilaian muncul berdasarkan persepsi, egosentris mulai berkurang, kesadaran sosial lebih tinggi. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia balita dan prasekolah. Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Jadi karena sudah bel istirahat, untuk itu kita akhiri proses belajar kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.